nggak cerdas itu orang seperti itu. Itu orang cerdas, fatonah itu cerdas. Kita yang belum nyambung. Jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Gus Dur sudah sampai ke level sana, bahwa di pandangan Gus Dur semua manusia itu sama. Semua sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Di hari Jumat ini mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan, ketabahan di dalam menghadapi seluruh ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, hari ini ketika kita tahu semua bahwa ada saudara kita sesama umat Islam yang kronologisnya dia itu tidak suka kepada katanya pengagum Gus Dur, tetapi malah menjelekkan, menghinakan, mengolok-olok Gus Dur padahal beliau sudah wafat. Berarti kan sampai saat ini, sampai detik ini masih saja banyak orang yang tidak suka terhadap pemikiran Gus Dur, terhadap pandangan Gus Dur tentang Islam, yang gitu kan. Banyak yang menyesatkan Gus Dur, banyak yang kemudian mengkafirkan, wah segala rupa lah, antek Zionis dan segala rupanya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang kemudian dituduhkan kepada almarhum Gus Dur. Nah, saya mengapresiasi apa yang jadi pandangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Beliau mengungkapkan tentang bagaimana kehidupan Gus Dur, bagaimana kemudian kesolehan Gus Dur, kehebatan fikrah Gus Dur, kecerdasan Gus Dur. Kenapa saya penting untuk mengupload ini? Dalam artian membawa video Ustadz Tengku Zulkarnain untuk saya masukkan, agar kemudian kan kita kenal bahwa Tengku Zulkarnain adalah salah satu yang dianggap tokoh ulama besar yang dekat dengan kelompok-kelompok, mohon maaf ya, kelompok-kelompok itulah. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya kemudian statement Ustadz Tengku Zulkarnain, penilaian terhadap Gus Dur ini sedikit demi sedikit membukakan pikiran kita. Kalau misal orang-orang NU mungkin sudah tidak asing terhadap Gus Dur, terhadap pikiran-pikirannya, ya meskipun ada sebagian lah, tapi yang lebih kemudian banyak yang membenci terhadap pemikiran Gus Dur itu ya mereka. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya statement Tengku Zulkarnain kepada almarhum Gus Dur itu sedikit demi sedikit mengikis kemudian kecurigaan orang bahwa Gus Dur itu antek Zionis, bahwa Gus Dur itu ingin kemudian menyesatkan akidah umat Islam. Kan sangat banyak sekali, sangat banyak. Ada salah satu tokoh, ada salah satu ustadz lah, bukan tokoh, ada salah satu ustadz yang mengatakan bahwa rusaknya NU itu dari semenjak Gus Dur. Kan aneh gitu loh. Masih banyak, artinya hari ini masih banyak orang yang tidak mengafirmasi apa yang menjadi pikiran Gus Dur, pandangan Gus Dur tentang agama. Nah, kemudian ketika Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa Gus Dur itu sangat cinta NKRI dan sangat cinta agama, ini dibuktikan dengan Gus Dur itu tidak suka terlalu banyak mendalil, tidak suka terlalu banyak berkata-kata, dia dilaksanakan saja. Jadi ajaran Islam itu bukan hanya di mulut, ajaran Islam itu bukan hanya kemudian dipatwakan, namun ajaran Islam sudah menjadi perilaku, sudah dilakukan. Bagaimana kemudian Gus Dur ketika beliau sedang hidup nih sangat pemurah, dan itu adalah salah satu ajaran Islam yang mesti kita aplikasikan.
menyayangi seluruh manusia, tidak peduli kemudian yang dikasih Gus Dur itu siapa, mau itu maling, mau itu kemudian pelacur, mau itu kemudian santri, mau itu ulama, semuanya sama di pandangan Gus Dur, bahwa itu adalah manusia yang mesti kita hormati dan hargai. Saya mengutip statement Habib Lutfi yang cukup menarik. Saya kira kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena beda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Ini statement yang sangat filosofi sekali, bahwa segala sesuatu yang hadir di depan mata kita adalah makhluk yang mesti kita puji, yang mesti kita kemudian hormati, apalagi kepada manusia. Karena yang menciptakan manusia itu adalah Kholik. Itu loh, Kholik. Kita kalau misal mencaci maki ciptaannya, maka seolah-olah mencaci maki penciptanya, kan gitu. Tidak menghargai ciptaannya, seolah-olah tidak menghargai yang menciptakannya. Itu logika sederhana. Oke, nah Gus Dur sudah sampai ke level sana, bahwa di pandangan Gus Dur semua manusia itu sama, semua sama. Saya kira Gus Dur sudah sampai ke level, kalau bahasa agamanya itu takwa. Jadi takwanya itu sudah keren. Orang-orang takwa itu kan orang yang seperti bumi. Orang yang sudah takwa full itu seperti bumi. Bumi itu mau diinjak oleh siapapun dia tetap stabil. Mau diinjak sama pendosa dia tetap bisa diinjak. Mau diinjak sama orang yang takwa tetap bisa diinjak. Mau diinjak sama orang yang musyrik tetap stabil. Mau diinjak sama orang yang taat kepada Allah tetap stabil. Takwa itu seperti bumi. Dia tidak bisa memilih untuk siapa yang mau menginjaknya. Mau dihina, mau dipuja, mau dipuji, mau dicaci maki, tetap stabil. Hidupnya stabil. Itu ciri orang yang sudah benar-benar bertakwa. Takwa itu seperti mendung, dia menaungi semuanya tanpa pandang bulu. Oke, jadi saya kira Gus Dur itu sudah stabil hidupnya. Jadi sudah kalau misal dikatakan, saya mengutip banyak sekali ulama yang berpandangan bahwa Gus Dur itu wali. Ciri wali itu ya takwa. Itu loh, takwa itu ya stabil hidupnya. Kalau misal kita dihina masih marah, ya kita berarti belum takwa tuh. Kalau kita dipuji masih kemudian merasa bangga diri, itu ya belum takwa namanya. Kalau kita dijelekan masih sakit hati, ya kita belum takwa. Kita belum stabil. Orang yang sudah takwa itu stabil. Mau dihina, mau dipuji, mau dicaci maki, mau direndahkan, tetap stabil hidupnya. Mau kepada orang yang siapapun itu tetap stabil. Itu ciri orang yang sudah bertakwa. Oke, mari kita simak kemudian apa pandangan Ustadz Tengku Zulkarnain kepada almarhum Gus Dur ya. Sebelumnya mari kita doakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Oke, mungkin itu saja ya. Mari kita simak apa kesaksian Tengku Zulkarnain ketika hidupnya melihat sosok Gus Dur yang masih hidup. Saya tidak melihat Gus Dur pro Zionis. Tidak. Saya dengan Gus Dur bersahabat. Tahu saya bagaimana Gus Dur. Ya memang Gus Dur itu ketua Yayasan Shimon Peres, benar. Oh dia dapat dana, iya betul. Untuk membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, dengan Israel, betul. Tapi kan sampai wafat dia nggak buat. Itu cerdasnya Gus Dur. Dia menolaknya halus. Gimana bisakah dibuat hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia? Bisa, kata Gus Dur. Tapi susah, sulit.
memerlukan waktu yang lama. Lah ya udah kita mulai ya monggo dimulai, tapi nggak pernah dimulai dan tidak pernah terjadi. Udah diproses sudah, tapi ya begitu tetap nggak bisa. Ketika kemudian orang-orang dari Israel memaksa Gus Dur, cepet, ini butuh waktu perlu, cepet. Gus Dur enak aja ngomong, dia disiarkannya di depan umum. Presidennya bilang, saya ini kepingin kita itu membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Seluruh Indonesia marah. Tuh katanya nggak setuju. Mereka itu belum mau. Perlu waktu yang lama, kata Gus Dur. Akhirnya Israel diam. Sampai sekarang belum pernah ada hubungan diplomatik. Nggak cerdas itu orang seperti itu. Itu orang cerdas. Fatona itu cerdas. Kita yang belum nyambung begitu. Nah, saya tidak membela membabi buta, memang kenyataannya begitu. Bisa, tapi nggak jadi, ya memang susah. Dicoba, ayo coba ngomong, beliau ngomong. Se-Indonesia protes tuh, lihat kan protes semua. Nggak bisa semudah itu. Sampai beliau wafat sampai sekarang. Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini hal-hal seperti ini. Tidak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Tapi jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Beliau itu satu kelebihan yang jarang orang dapat. Apa kelebihan? Saya sampaikan kepada anak muda ini yang bertanya ini lagi. Beliau itu pemurah, ya Allah. Pemurah, orang minta langsung dikasih aja, diberi. Nggak mikir itu, bahkan kadang-kadang Gus Dur itu uang belanja istrinya dikasihkan ke orang untuk makan orang. Coba bayangin. Tapi istrinya nanya, Mas, duitnya udah tak kasih orang, tadi ada orang kesusahan. Lah kita gimana? Kita kan belum susah. Kalau kita minjem orang masih percaya lah, kalau dia minjem nggak percaya orang. Sampai sebegitu, jangan main-main. Ini orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kita jangan memfitnah orang sesuatu yang kita tidak tahu. Kita berdosa nanti. Gus Dur itu orang baik, cucu orang soleh, anak orang soleh. Jadi demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Terima kasih atas pertanyaan saudari kita tadi. Dan semoga kita bisalah bersangka baik kepada tokoh kita, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, cucu daripada pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Yang memang kadang-kadang statement beliau atau perbuatan beliau itu tidak sampai ke akal kita, kecuali kita bertanya kepadanya. Banyak yang bisa saya ceritakan tentang Gus Dur, tapi tidak mungkin, terlalu panjang ya. Tapi banyak hal-hal kontradiksi yang menggegerkan masyarakat itu saya tanya kepada beliau. Dan beliau menjawabnya saya terkejut gitu. Kadang-kadang dengan ilmu semantik, saya kan dosen semantik 30 tahun saya. Dengan ilmu semantik itu saya kaget itu kadang-kadang. Ya, hebat sekali.